Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Nuryadi, NRP 603223. Coba mempresent tugas paper review untuk mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi. Chapter 3, Design Thinking from Empathy to Evaluation by Van Ke Feng. Berikut adalah outline presentasi agenda, learning objective, introduction, design thinking process, yang terdiri dari discover, define, develop, and deliver. Terakhir, conclusion. Learning objective. Chapter ini membahas metode dan pendekatan untuk design thinking sebagai pendorong utama dalam mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah kritis dalam situasi tertentu. Identifikasi masalah ini mewakili peluang untuk intervensi desain dan solusi kreatif untuk berbagai skenario dan aplikasi praktis. Chapter ini juga mengembangkan pemahaman siswa tentang desain sebagai proses iteratif yang melibatkan empati, ideasi, dan pembuatan prototipe untuk menguji dan evaluasi konsep serta solusi untuk berbagai masalah yang diidentifikasi. Berikut diantaranya menemukan sejarah cara berpikir desain sebagai asal mula design thinking, kemudian memahami apa itu design thinking dan mengapa hal itu sangat penting. Berikutnya, merefleksikan proses desain yang berpusat pada manusia atau HCD melalui empati, kolaborasi, dan pemikiran kreatif. Dan yang terakhir, memilih dan merakit model dan alat design thinking yang sesuai untuk pembelajaran mandiri dan pembelajaran berbasis masalah. Production. Design thinking menjadi sangat penting dalam bidang robotika, mendorong transformasi digital. Pendekatan ini diterapkan dari tahap awal pembuatan sistem robotik untuk industri hingga seni robotik interaktif dan penelitian yang sedang berlangsung. Design thinking membantu baik desainer maupun non-desainer untuk berempati, belajar, mengembangkan, dan memberikan solusi kreatif. Untuk memahami pentingnya design thinking dalam robotika, pertama-tama kita perlu memahami apa itu design thinking dan mengapa hal itu penting. What is design thinking? Design thinking models. Ada double diamond model, IDEO design thinking and school methods, dan ada design 1.0 sampai 4.0 dan its alignment with robotics. What is design thinking? Design thinking diperkenalkan pada tahun 1960-an selama dekade desain oleh Cross tahun 2001. Teori-teori ini berkembang dari pemahaman bahwa masalah rumit atau big problem berada di pusat desain berpikir. Artikel Buchanan 1992 tentang masalah rumit dalam desain menjadi referensi dasar untuk diskusi tentang design thinking seluruh bidang desain. Model proses desain berpikir memiliki dasar yang kuat untuk pemikiran divergen dan konvergen. Berbagai model desain berpikir membagi proses desain menjadi beberapa tahap. Menurut tinjauan Quay and Tom, ada 15 model desain berpikir. Misalnya, menurut kerangka desain Double Diamond yang dikembangkan oleh British Design Council, ada 4 langkah dan proses kreatif: discover, define, develop, dan deliver. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada model design thinking yang mewakili proses linear. Icon siklus selalu ditambahkan ke model design thinking, yang berarti Anda bisa beralih bolak-balik antara tahap-tahap ini, menghasilkan yang baru, menganalisisnya, beralih, dan seringkali memulai proses lagi. Mode berpikir kita bergeser di antara tahap-tahap desain dan keadaan mental, pemikiran divergen dan konvergen, serta analisis dan sintesis. Tidak peduli model mana yang diadopsi untuk praktik desain, setiap langkah dalam proses desain mengarah pada solusi kreatif yang mengatasi masalah yang diketahui atau tidak diketahui. Chapter ini menggunakan model Double Diamond sebagai contoh untuk menunjukkan proses dari ekstraksi informasi hingga pengambilan keputusan. Pendekatan dan pola pikir desain untuk pembelajaran mendorong pemahaman tentang kompleksitas situasi tertentu. Menurut Jones 2013 dan Penfather 2009,
Ada 4 tingkat pendekatan desain yang sesuai dengan kompleksitas masalah. Desain 1.0, desain tradisional form giving. Pendekatan ini berfokus pada menciptakan solusi desain dalam bentuk situs web, logo, dan poster. 2.0, desain layanan dan produk. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah rumit yang terkait dengan pengalaman manusia melalui produk dan layanan. 3.0, desain transformasi organisasi. Biasanya terlibat dalam tantangan organisasi yang kompleks. Desainer terlibat dalam kegiatan seperti co-design, proses perubahan untuk organisasi, dan sistem bisnis. 4.0, social transformation design berfokus pada masalah rumit yang sulit didefinisikan dan dipecahkan. Desain 3.0 dan 4.0 terkait dengan pertanyaan yang lebih luas tentang robot yang mengubah kehidupan manusia di luar lingkungan industri, seperti robot perawat, robot rumah sakit, yang mungkin menggantikan pekerjaan manusia. Ini membantu memahami otomatisasi dalam konteks yang luas, dampak otomatisasi dan hilangnya pekerjaan, etika dalam desain, dan penerimaan yang luas. Berbagai metode desain dapat diadopsi dan diterapkan dalam proses desain berpikir untuk mendukung proses iteratif ini. Bagian ini akan menjelaskan konsep dan definisi dari setiap tahap desain. Di antara berbagai model desain berpikir, kami memilih model Double Diamond sebagai kerangka kerja untuk menunjukkan konsep dan metode kritis dari design thinking. Kami juga akan memperkenalkan metode desain praktis untuk setiap tahap dalam proses desain berpikir. Anda harus mengetahui apa saja model dan tahap ini, mengapa mereka berguna, bagaimana menerapkan metode ini di setiap tahap. What is discovered mode? Why empathize and how? What is the define mode? Why ideate and how? What is the develop mode? Why ideate and prototype and how? What is deliver mode? Why and how? Berikut adalah penjelasan terkait what is the discover mode, why empathize, and how. Dan juga what is the define mode, why ideate, and how. Berikut penjelasan what is the develop mode, why ideate, and prototype, and how. What is the deliver mode, why, and how. Berikut adalah penjelasan design tool and method for discover mode to translate ideas to action. Berikut adalah penjelasan design tools and methods for define mode to translate ideas into action. Berikut adalah grafik atau gambar common principles of design and global health dan stages. Berikut adalah penjelasan design tools and methods for develop mode to translate ideas into action. Berikut adalah penjelasan design tools and methods for deliver mode to translate ideas into action. Conclusion, paper ini memberikan panduan praktis tentang model dan alat berpikir desain bagi mereka yang tertarik menerapkannya dalam proyek mereka. Design thinking adalah proses iteratif yang mendorong empati, kolaborasi, dan pembuatan prototipe yang menghasilkan desain yang berpusat pada pengguna dan mengatasi masalah kompleks dalam masyarakat. Paper ini mencakup sejarah cara design thinking untuk memperkenalkan asal-usul design thinking. Perkembangan desain 1.0 sampai 4.0 dibandingkan dengan bidang robotika memberikan konteks masa lalu, sekarang, dan masa depan. Proses design thinking diuraikan menjadi beberapa tahap untuk menyediakan alat praktis bagi orang-orang dari latar belakang non-desain. Banyak metode desain yang ada dapat digunakan untuk berbagai tahap dalam proses design thinking, seperti blueprint layanan dan pembuatan prototipe. Meskipun tidak semua metode desain dapat dimasukkan karena keterbatasan panjang chapter, metode utama yang disertakan memberikan dasar yang kuat untuk tingkat pemula dalam design thinking. Design thinking dalam robotika memungkinkan praktisi dan peneliti menemukan, mendefinisikan, mengembangkan, dan menyampaikan nilai kepada pemangku kepentingan mereka, serta melibatkan mereka dan menciptakan perubahan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.